Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, malam yang kelima dari Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 28 Agustus 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Nurul Huda di Banjarnegara dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema belajar ilmu agama yang benar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Nurul Huda Batur Banjarnegara yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah belajar ilmu agama yang benar. Tema ini ada dua sisi. Yang pertama yaitu belajar ilmu agama, dan ilmu agama yang dipelajari adalah ilmu agama yang benar. Apa saja ilmu agama yang benar yang dipelajari. Kemudian yang kedua, sisinya adalah belajar ilmu agama yang benar, berarti tata cara belajar ilmu agama. Bagaimana
tata cara belajar ilmu agama yang benar. Dua sisi itu kita akan bahas insyaallah ta'ala. Sisi yang pertama adalah belajar ilmu agama yang benar. Artinya belajar ilmu agama yang benar, ilmu yang benar yang dipelajari dari ilmu-ilmu agama. Apa yang harus dipelajari? Kemudian tadi saya katakan sisi yang kedua adalah belajar ilmu agama yang benar, berarti tata cara belajar ilmu agama yang benar. Sebelum saya sebutkan dua sisi ini, alangkah baiknya kita menyebutkan tentang keutamaan ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Keutamaan ilmu agama diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu agama. Bukan sembarang ilmu, tetapi orang yang berilmu agama. Di antara pujian Allah dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yaitu kecuali Allah. Dan juga para malaikat bersaksi, dan juga orang-orang berilmu bersaksi. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia. Dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi untuk para ulama yang berilmu agama bahwa persaksian mereka menjadi standar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala dan para ulama bersaksi atas persaksian yang paling agung, yaitu la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Yang ketiga, di dalam ayat ini terdapat persaksian Allah tentang kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh para ulama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bersaksi kecuali untuk makhluk-makhluknya yang memiliki kedudukan yang tinggi. 3 poin ini dari ayat tadi, surat Ali Imran ayat 18, menunjukkan kedudukan ilmu agama. Saya ulangi, kedudukan ilmu agama tinggi dalam agama Islam. Makanya seorang muslim harus bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Dan seorang muslim, seorang orang tua muslim harus bersemangat anaknya menuntut ilmu agama. Kalau dia mungkin belum sempat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam umurnya yang masih muda dan sekarang sudah tua renta untuk mengkhususkan diri menuntut ilmu agama, maka jangan sampai anak-anaknya jauh dari menuntut ilmu agama. Jangan mau menjadi seorang yang awam atau keluarga yang awam dari ilmu agama. Saya ulangi, jangan rela kita menjadi keluarga yang awam dari ilmu agama. Karena saya melihat
di tengah-tengah kaum muslimin ada semacam parsial pembagian bahwa ini keluarganya orang berilmu agama, ya kamilah keluarganya orang pengusaha, kami keluarganya seorang petani, kami keluarga jauh dari ilmu agama, kami keluarga awam. Ini keliru. Membagi keluarga-keluarga seperti ini adalah sebuah kekeliruan. Dan saya katakan jangan rela menjadi seorang atau menjadi keluarga yang dikategorikan sebagai awam tentang ilmu agama. Oh, saya tidak ada keturunan ustadz, saya tidak ada keturunan yai. Maka itu bukan alasan keluarga kita menjadi orang awam dalam ilmu agama. Tidak paham rukun Islam dengan dalil-dalilnya, tidak paham rukun iman dengan dalil-dalilnya, tidak paham tentang Allah, tidak mengenal dengan baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui agama Islam beserta dalil-dalilnya. Padahal seorang muslim. Maka saya nasihatkan jangan sampai seorang menjadi keluarga yang umum, terputus dari menimba ilmu agama, tidak mengetahui bahkan dasar-dasar ilmu agama. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatul Islam bil adillah. Mengenal Allah Jalla fi'ulah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tidak tahu. Jangan sampai keluargamu, keluarga jenengan seperti yang sudah saya sebutkan, rela dengan keawaman dalam agama Islam. Baik. Nah, untuk itulah kita ingin menggugah semangat agar seorang belajar ilmu agama. Salah satu penggugah adalah kita harus mengetahui kemuliaan ilmu agama, fadilah ilmu agama. Saya sudah sebutkan tadi surat Ali Imran ayat 18. Dan di dalam ayat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang kemuliaan ilmu agama. Yang pertama, anna Allah Ta'ala istashhada al-ulama duna ghairi min sa'il bashar, wa hadha dalilu fadlih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi persaksian untuk para ulama, dan ini menunjukkan keutamaan para ulama. Allah tidak pernah memberi persaksian untuk selain para ulama. Ini menunjukkan keutamaan ulama, dan pada saat yang bersamaan menunjukkan keutamaan ilmu agama. Yang kedua, annallaha qarana syahadatal ulama bitauhidillah wa infiradihi bil uluhiyyah bi syahadatihi jalla wa ala li nafsihi bi hadzal amr. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya, Allah bersaksi dengan persaksian para ulama. Ini menunjukkan keagungan para ulama. Dan pada saat yang bersamaan menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu agama. Berarti menunjukkan kepada ilmu agama, kemuliaan ilmu agama. Yang ketiga, anna fi dhimni hadzal istishhad tazkiyatan lil ulama wa ta'dilan lahum
li'anna Allah la yastadi min syarqihi illa al-'udul. Ketika Allah menyebutkan persaksian para ulama ini sebagai bentuk rekomendasi kemuliaan dari Allah untuk para ulama, dan ini pada saat yang bersamaan menunjukkan kepada kedudukan ilmu agama. Dalil yang lain yang menunjukkan kemuliaan ilmu agama, surat Thaha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Dan Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari apapun selain ilmu agama. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu agama. Nih, yang senantiasa di dalam benaknya, apalagi di zaman media sosial, dicokoki terus, harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus punya ekonomi freedom keuangan, tetapi kosong dari ilmu agama, maka tidak bermanfaat. Ya, maka tidak bermanfaat. Karena anak-anak muda, terutama yang bermain media sosial ataupun orang-orang tua yang bermain media sosial, sekarang kita itu dididik oleh media sosial yang kita selalu lihat. Salah satunya yang dilihat adalah bagaimana orang harus kaya meskipun tidak berilmu agama. Ini kekeliruan besar. Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan dari apapun kecuali ilmu agama. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu agama. Kemudian, dan ini keistimewaan yang paling luar biasa, dalam surah An-Nahl ayat 43, kemuliaan ilmu agama yang lain adalah hanya para ulama yang ditunjuk oleh Allah untuk boleh ditanyai tentang perkara-perkara agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak berilmu. Apa saja dari perkara agama seorang muslim, yang mana seorang muslim tidak lepas dari agamanya, maka yang menjadi rujukan adalah para ulama, ahli ilmu agama. Maka di sini menunjukkan kemuliaan ilmu agama. Karena tidak ada yang boleh ditanya tentang ilmu agama kecuali ahli ilmu agama, para ulama. Tidak boleh kita nanya kepada sembarang orang, mentang-mentang dia jenggot, mentang-mentang dia tinggal di Mekah lama, taunya di Mekah jadi TKI, TKW. Tetapi yang meskipun tidak pernah ke Mekah, ke Madinah, tapi dia di Indonesia, di Batur, di Banjarnegara, belajar ilmu agama, kemudian dia memahami ilmu agama tersebut, dia berhak ditanya tentang ilmu agama. Dan itu kemuliaan ilmu agama. Tidak ada yang berhak untuk ditanya tentang ilmu agama kecuali ahli ilmu agama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemuliaan yang lain disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 4. Jangankan manusia, binatang yang berilmu
berbeda dengan binatang yang tidak berilmu. Kan anjing yang diajari ilmu untuk berburu, buruannya halal untuk dimakan, dibandingkan anjing yang tidak diajari untuk berilmu berburu, maka buruannya tidak halal. Itu pada tahap hewan, anjing. Bagaimana manusia? Ini menunjukkan ilmu agama memiliki kemuliaan yang agung dalam agama Islam. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan untuk mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa saja yang kalian telah ajari dari anjing-anjing buruan yang kalian ajarkan ilmu berburu, apabila dilepas dengan nama Allah, maka kalian boleh untuk memakannya. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah apa yang didapat oleh anjing tersebut bagi kalian. Wadhkurusmallahi alaihi. Dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Lihat, antara anjing dengan anjing, yang berilmu dengan yang tidak berilmu beda. Apalagi antara manusia dengan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan pernah sama. Sebagaimana tidak pernah samanya orang yang buta dengan orang yang melihat. Sebagaimana tidak pernah samanya cahaya dengan kegelapan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9. Oleh sebab itulah semangat menimba ilmu agama. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kemuliaan ilmu agama yang lain juga adalah dari perkataan para sahabat Nabi. Perhatikan. Dalam sebuah kisah disebutkan dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau bercerita, anna a'rabiyan marra wa ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yuhaddithu tullaba. Pernah seorang Arab Badui lewat. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud sedang meriwayatkan hadis di tengah para sahabatnya. Wahum haulahu mujtami'un. Orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Faqala al-a'rabi ala man istama'a haula. Orang Badui tadi nanya, itu kenapa kumpul-kumpul dengan orang? Ada apa? Orang itu memang bagi-bagi apa? Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, ala mirathi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqtasimunahu bainahum. Mereka berkumpul-kumpul untuk berbagi warisan. Warisan bukan sembarang orang. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bagi-bagi di antara mereka. Dan pembagian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dengan pembagian yang terkenal dalam ilmu pembagian harta waris. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan mempunyai anak, maka akan dapat 1/8. Yang tidak punya anak dapat 1/4. Kalau seandainya suami tinggal mati istrinya, maka kalau punya anak dapat 1/4. Kalau tidak punya anak dapat 1/2. Tidak. Pembagian warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu agama. Siapa yang paling banyak belajar ilmu agama,
dia paling banyak mengambil warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama, maka berarti dia telah mengambil warisan yang banyak. Maka semangatlah belajar ilmu agama. Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, seorang tabi'i. Beliau dan imamul muhaddithin, imamnya para ahli hadis. Beliau berkata, "Ma a'rifu syai'an afdala min talabil hadis idza urida bihi Allah." Lihat bagaimana mulianya ilmu agama. Aku tidak mengetahui sesuatu apapun yang lebih afdal dari belajar ilmu hadis. Dan ilmu hadis adalah ilmu agama. Jika diinginkan Allah di dalam belajar ilmu agama tersebut, tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu agama. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya belajar ilmu agama, dorong terus, semangati terus. Jangan mau pindah kepada ilmu umum dengan asumsi kan tidak semua orang harus jadi ustadz. Ini saya anggap di zaman sekarang ada semacam syubhat. Lalu kalau seandainya semua orang akhirnya beranggapan seperti itu, siapa yang mau menjadi pendakwah? Siapa yang mau ceramahin kita nih? Saya mati nanti. Saya mau ganti. Yang mau ganti siapa? Siapa yang mau mengajar ilmu agama kepada kita? Siapa? Kalau semua berasumsi seperti itu. Dan ironinya, sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren, mengiyakan hal tersebut. Ya, hati-hati pada ikhwah. Coba perhatikan lagi perkataan yang lain. Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau berkata, "Ma'ubidallah bi syai' afdal minnal ilm." Allah tidak pernah diibadahi dengan apapun dibandingkan dengan ilmu agama. Ya. Menimba ilmu agama adalah ibadah paling afdal. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menimba ilmu agama. Makanya kalau ada majelis-majelis ilmu, ini kan saya datang ke sini hanya sebagai penggembira, sebagai penyemangat. Yang paling utama majelis ilmu rutin. Ikuti. Jangan malas. Jangan cuma hadir saat kajian umum, tabligh akbar. Jangan cuma hadir seperti itu, tetapi ikuti kajian rutin yang di dalamnya ustadz baca kitab, karena itu adalah ibadah paling afdal setelah mengerjakan ibadah wajib. Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab Ghidha'ul Albab, gizinya orang-orang yang berakal, yaitu ilmu agama, beliau berkata, "La yuthabbatu an talabil ilm illa jahil." Tidak ada yang malas belajar ilmu agama kecuali orang bodoh. Maka jangan malas untuk belajar ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, "An-nas ahwaju ilal ilm minat ta'ami wasyarab." Manusia lebih berhajat kepada ilmu dibandingkan makan dan minum. Kenapa? وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَمَّا حَاجَاتُهُ إِلَى الْعِلْمِ فَهِيَ بِعَدَدِ أَنْفَاسِهِ. Karena orang makan cukup sekali, cukup 2 kali, ya. Tetapi hajatnya kepada ilmu
sebanyak nafasnya, selama dia masih hidup, dia berhajat kepada ilmu agama. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seorang tabi'i, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, yaitu yang ahli ilmu agama, maka manusia akan seperti binatang. Karena yang memberikan jalan, petunjuk, kebaikan, kebenaran, cahaya adalah para ulama. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu agama. Ini menunjukkan kepada kemuliaan ilmu agama. Maka belajar ilmu agama lah. Belajarlah ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang mulia dan paling mulia dibandingkan seluruh ilmu. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada tema kita yang pertama, yaitu belajar ilmu agama yang benar. Maksudnya adalah apa yang harus dipelajari dari ilmu agama. Ilmu banyak, Ustaz. Ada ilmu akidah, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu macam-macam. Baik. Lalu apa yang harus saya pelajari, Ustaz? Sedangkan umur saya sekarang sudah 50, 40. Atau saya sekolahnya SD, SMP, SMA, kuliah umum, apalagi di negeri kita, yang tidak masuk ke dalam lembaga pendidikan agama Islam, maka bisa dipastikan belajar ilmu agamanya pasti sangat sedikit. Sepakat nggak dengan saya? Sangat sepakat. Bisa dipastikan yang tidak belajar ke pesantren, tidak belajar ke boarding school Islam, tidak belajar ke lembaga-lembaga pendidikan Islam yang khusus belajar Islam, belajarnya cuma TK, SD, SMP, SMA, kuliah umum, maka pasti bisa dipastikan bahwa dia pasti belajar ilmu agama sangat sedikit secara formil. B, mungkin dia bisa tambah melalui media sosial di zaman sekarang, atau melalui pengajian-pengajian. Tapi secara formil sangat sedikit sekali. Kalau seandainya dia 100%, mungkin hanya sekitar 20%. Tidak sampai. Buktinya ada sebagian yang mengaku Islam tidak bisa menyebutkan rukun Islam apa, rukun iman apa, belum lagi penjelasannya, baru menyebutkannya saja, belum paham. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dipahami baik-baik bahwa belajar ilmu agama adalah hal yang sangat wajib bagi seorang muslim. Atau sebelum saya masuk, tadi saya sudah menjelaskan kemuliaan ilmu agama, saya masuk kepada apa hukum belajar ilmu agama. Hukum belajar ilmu agama hukumnya wajib. Wajib itu pengertiannya nopo? Pengertiannya adalah, kalau kita di sekolah biasanya, apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu nilai wajib. Itu adalah value, nilai dari sebuah kewajiban. Sholat maghrib, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu adalah sholat maghrib wajib nilainya adalah ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Tapi pengertian wajib nopo. Dan para ulama usul fikih mengatakan pengertian dengan nilai
itu lebih rendah dengan pengertian dengan definisi. Definisi wajib adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tariquhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Itulah wajib. Apa saja yang Allah perintahkan dengan tegas, diancam dengan siksa siapa yang tidak mengerjakannya secara mutlak. Termasuk kewajiban adalah menuntut ilmu. Berarti dia perintahnya tegas, keras dari Allah. Siapa yang tidak menuntut ilmu berdosa, diancam siksa. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menimba ilmu agama kewajiban bagi setiap muslim. Fariidah kewajiban. Kewajiban tadi sudah kita definisikan. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, dia ancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Dalil yang lain bahwa menuntut ilmu agama adalah wajib. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah tujuan hidup kita. Tujuan adanya saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di dunia ini. Itu diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Tapi diciptakan untuk beribadah. Ibadah tidak akan bisa tegak tanpa ilmu agama. Di situ letak kewajibannya. Coba bayangkan. Bagaimana kita bisa bersyahadat dengan baik dan benar. Memahami maknanya. Kalau tidak belajar, apa itu syahadat? La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa pembatal la ilaha illallah? Apa konsekuensi la ilaha illallah? 5 poin ini seseorang harus mengetahuinya. Beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Mengimani keberadaan Allah, mengimani bahwa Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa, satu-satunya, mengimani bahwa Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifatnya mulia. Itu semua harus dipelajari dengan dalilnya. Menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian menjadi akidah yang benar. Dan itu pondasi beramal. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik? Ucapan yang baik yang dimaksud di sini adalah ucapan la ilaha illallah. Yang dengan ucapan tersebut dia bagaikan akar yang kokoh, kemudian karena ada akar yang kokoh pohonnya menjulang ke langit, kemudian menghasilkan buah bisa dipetik kapan saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pohon tidak akan tumbuh tanpa akar. Bagaimana orang bisa beramal tanpa memahami la ilaha illallah? Di situ pentingnya belajar ilmu agama. Sebagian bisa berzikir 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi makna dari la ilaha illallah, rukun dari la ilaha illallah, konsekuensi dari la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, pembatal la ilaha illallah tidak dipelajari, tidak ada manfaatnya. Walau sejuta kali dia mengucapkan la ilaha illallah. Di sini pentingnya ilmu agama, makanya hukumnya wajib.
Kita lanjutkan setelah azan Isya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Ya, saya lanjutkan. Tadi kita sudah mempelajari tentang kemuliaan ilmu agama. Lalu kita memulai tentang hukum belajar ilmu agama. Kita katakan wajib, dan dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas seorang muslim. Dalil yang kedua, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Tadi saya katakan, ibadah seorang hamba tidak bisa dia tegakkan kecuali dengan ilmu agama. Maka berarti dia wajib belajar ilmu agama agar bisa beribadah. Dan ibadah pondasinya adalah akidah yang benar. Ibadah pondasinya adalah akidah yang benar. Akidah yang benar tidak akan diketahui kecuali dengan belajar akidah yang benar. Di situ letaknya kewajiban belajar ilmu agama. Termasuk ibadah adalah rukun Islam. Salat, puasa, zakat, haji. Seorang tidak bisa salat dengan baik dan benar kecuali dengan belajar ilmu agama. Bukan hanya sekedar melihat orang, mengikuti orang. Tetapi dia tahu betul bahwa salat saya ini, saya bisa pastikan saya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni shalli." Salatlah kalian seluruhnya sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Dia yakin betul saat dia salat, dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Bukan kayaknya katanya.
Saya punya cerita menarik. Ada orang yang baru berhijrah. Apa makna hijrah? Baru taubat, Pak. Baru ingin jalan di atas jalan agama. Baru mulai semangat sholat. Baru mulai semangat pergi ke masjid. Baru mulai ingin lebih dekat dengan Allah. Gampangannya begitu. Dulunya sangat sibuk dengan dunia, jauh dari agama, sholat bolong-bolong, ke masjid apalagi. Mungkin sholatnya cuma 2 kali di dalam setahun, itu pun karena panitia. Panitia apa? Idul Fitri, Idul Adha. Lalu dia berhijrah. Kenapa dia berhijrah? Karena dia diingatkan oleh Allah tentang mati. Setelah mati bagaimana hidup saya setelah mati, diingatkan terus. Akhirnya semangat dia belajar ilmu agama, semangat menjalankan agama. Biasanya orang yang baru awal-awal semangat, akhirnya banyak nyalahin orang. Mengatakan ini bid'ah, ini enggak sesuai dengan sunnah, ini dan seterusnya. Kita tinggalkan cerita itu. Termasuk sunnah Rasul, ketika hari Jumat kita disunnahkan untuk membaca setelah Al-Fatihah surat As-Sajdah. Di dalamnya pada rakaat pertama kita ada ayat sajdah. Kemudian dari membaca Al-Quran ketika berdiri langsung turun sujud. Karena membaca ayat yang di dalamnya sujud tilawah. Orang ini merasa dirinya sudah berhijrah, merasa dirinya sudah mengenal sunnah, merasa yang lain tidak paham dengan sunnah, padahal dia belum belajar ilmu agama. Orang ini apa yang terjadi? Dia ikutlah sholat. Al-Fatihah aman, baca surat As-Sajdah aman dia. Dia tambah khusyuk karena semakin lama semakin khusyuk. Di tengah-tengah imamnya sujud sebelum ruku. Orang ini bingung. Kemudian dia bukan bingung menyalahkan dirinya karena tidak tahu, dia menyalahkan semua yang ada di masjid. Ini bid'ah apa lagi, kata dia. Lihat. Lalu sudahlah, dia ikut saja sampai selesai. Yang menarik ceritanya bukan sampai situ saja. Setelah sholat salam, dia tanya kepada yang samping, kenapa mereka tadi sujud sebelum ruku? Benar-benar memang di daerah ini banyak perbuatan bid'ah. Kemudian yang di sampingnya mengatakan, kemudian dia bertanya kepada yang sampingnya, kamu tadi saya lihat juga ikut sujud sebelum ruku. Apa sebabnya? Maka kata yang di sampingnya, lihat kebodohan. Saya juga nggak tahu, saya cuma ikut-ikutan. Lihat, subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah ilmu agama. Dan hukum belajar ilmu agama hukumnya wajib. Karena agar ibadah kita sah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum. Yang artinya, ambillah dariku tata cara berhaji kalian dan berumrah kalian. Tidak sah jika hajinya tidak sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini pentingnya belajar ilmu agama. Ingat Pak, ibadah itu tidak hanya sekedar ikhlas. Saya ikhlas pokoknya beribadah. Tapi ibadah itu harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku.
tata cara beribadah yang aku contohkan. Dan itu perlu belajar ilmu agama. Di sini letak wajibnya belajar ilmu agama. Saya pernah, itu ibadah ya. Sekarang muamalah. Muamalah kita diatur dalam agama Islam untuk bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Dan di sini letak wajibnya belajar ilmu agama yang berkaitan dengan muamalah. Hubungan suami istri, orang tua anak, kakak adik, keponakan paman, rahim, tetangga, memuliakan tamu diatur dalam agama Islam. Di zaman sekarang betapa banyak sebagian suami yang tidak memperhatikan hak istrinya gara-gara tidak belajar ilmu agama. Kezaliman, kekerasan dalam rumah tangga, kaki diinjak, kaki menginjak kepala, berbicara kasar terhadap istri. Istri itu pihak yang paling lemah dalam keluarga. Dan ada yang protes terhadap saya dengan masalah ini. Ustaz selalu kasihan dengan para perempuan. Enggak, itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita suami yang diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni uharriju alaikum haqqadh dha'ifain." Aku beratkan kepada kalian hak dua orang yang lemah, al-yatim wal mar'ah. Anak yatim lemah dia karena tidak punya bapaknya. Kemudian al-mar'ah perempuan, karena antum ambil dia dari keluarganya yang menyayanginya, hidup bersamamu untuk melayanimu, bahkan tidak bisa keluar rumah tanpa izinmu, tidak bisa mengerjakan amalan sunnah kecuali dengan izinmu, selalu dalam pihak yang lemah. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awan 'indakum." Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Kalian di sini para suami. Mereka itu tawanan di sekitar kalian. Kadang-kadang suami kasar terhadap istrinya, berkata kasar, kotor, mencela, menghina, mengusir istrinya. Oh, kemana dia? Saya punya istri dari Mataram, NTB. Dari Kalimantan jauh. Saya usir, kemana dia? Sesudah kita ambil dari orang tuanya yang sangat menyayanginya. Itu sebabnya kenapa? Karena tidak belajar ilmu agama. Lihat Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling terbaik di antara kalian, yang paling baik kelakuannya kepada istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik terhadap istri-istriku. Kenapa bisa seperti itu? Banyak perempuan terzalimi, tidak dinafkahi, kemudian dizalimi di KDRT. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu agama. Dan kemudian tidak, ini yang lebih penting lagi, tidak belajar bahwa kita para suami akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyah yauma yamut wa huwa ghashil li ra'iyati illa harrama Allah 'alaihi ra'iyal jannah. Tidaklah seorang muslim diberikan tanggung jawab untuk memimpin keluarga, memimpin orang yang di bawah pimpinannya, termasuk istri dan anak-anaknya. Dia meninggal dalam keadaan dia menipu istri dan anak-anaknya, maka diharamkan oleh Allah atasnya mencium bau surganya Allah SWT. Kenapa itu bisa terjadi? Tidak memiliki ilmu agama. Sebaliknya istri juga demikian. Kenapa istri melakukan nusyuz, mengangkat suara di hadapan suaminya, menyulitkan suaminya, meminta hal-hal yang sulit bagi suami? Bu, saya pesan, Khadijah jika ingin mendapatkan kedudukan seperti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi Khadijah atatka wa ma'aha idamun wa ta'am. Ini Khadijah sedang mendatangimu. Dia membawa makanan dan lauk pauk. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam. Jika sudah sampai kepadamu, maka sampaikan bahwa aku Jibril dan Allah Rabbnya memberi salam atas Khadijah. Seorang manusia diberi salam oleh malaikat termulia, diberi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya, Bu? Kemudian kata Jibril alaihissalam, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la nasaba fihi wala wasab. Yang artinya la sakhaba fihi wala nasab. Yang artinya, dan berikan kepada Khadijah kabar gembira. Beliau akan mendapatkan rumah di surga terbuat dari bambu berlian. Pernah melihat berlian, Pak? Saya baru seumur hidup baru satu kecil aja. Ini bambu berlian. Dan bambu biasanya, kalau bambu biasa orang hidup di dalamnya itu susah dan kegaduhan. Karena dia kayu, akan gaduh. Maka Jibril AS mengatakan, berikan kabar gembira kepada Khadijah. Dia mendapatkan rumah dari surga yang terbuat dari bambu berlian. Hidup di dalamnya tidak ada gaduh dan tidak ada kesulitan. Para ulama mentafsirkan, ingat perhatikan ibu-ibu, mengapa Khadijah radhiyallahu anha beliau mendapatkan sedemikian rupa kedudukan di sisi Allah, dapat salam, rumah terbuat dari bambu berlian yang hidupnya tidak sulit di dalamnya dan tidak gaduh, karena beliau tidak pernah meminta sesuatu yang menyulitkan suaminya. Yang kedua, tidak pernah gaduh, tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Kapan istri bisa begitu? Ketika belajar ilmu agama. Maka belajar ilmu agama hukumnya wajib, karena dia akan bermuamalah dengan baik dan benar. Suami tidak boleh bakhil kepada istrinya. Kalau ngasih makan, ngasih pakaian, ngasihlah yang terbaik yang dia mampui. Rasulullah SAW bersabda, antuhsinu ilaihinna rizquhunna wa kiswatuhunna. Hendaknya kamu, wahai suami, berbuat baik saat memberikan makan dan pakaian. Ya Bu, siap-siap setelah ini Bu, dikasih pakaian sama makanan yang terbaik dari suaminya. Ya, tidak boleh bakhil sama istri. Kapan itu bisa terjadi? Ketika belajar ilmu agama. Ketika belajar ilmu agama. Mendidik anak perlu ilmu agama. Makanya saya katakan, semua aspek kehidupan manusia, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya, seluruhnya harus dibangun di atas ilmu agama. Sekarang kebobrokan moral di tengah anak-anak, bahkan dari anak SD, SMP, apalagi SMA, apalagi mahasiswa. Keperawanan seorang wanita sudah tidak ada harganya. Padahal tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya selain keperawanannya. Wanita tidak perawan di zaman sekarang, wanita berzina sebelum menikah di zaman sekarang sudah dianggap biasa. Wanita punya anak tidak ada suaminya karena berzina sudah dianggap biasa di masyarakat. Ini hati-hati. Ya. Itu bisa di-counter dengan apa? Ilmu agama. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya dibandingkan keperawanannya.
Bagaimana cara menjaga keperawanan? Diatur dalam agama Islam. Tidak boleh bertabarruj, berdandan. Tidak boleh keluar rumah tanpa mahram, tanpa izin suami. Tidak boleh bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram atau bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Tidak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Tidak boleh berkumpul tanpa hijab. Tidak boleh bersafar tanpa mahram. Tidak boleh keluar rumah dengan minyak wangi dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Semua itu wajib dipelajari. Dan itu salah satu kewajiban suami untuk mengajarkan kepada istri dan anak-anak perempuan. Semuanya adalah bermuara kepada ilmu agama. Semuanya bermuara kepada ilmu agama. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ini semuanya adalah menunjukkan wajibnya belajar ilmu agama. Lanjut ke permasalahan inti kita. Belajar ilmu agama yang benar bagaimana? Atau apa ilmu agama yang benar? Yang wajib saya pelajari. Dan saya sering membagi, ini versi saya, membagi, ada orang yang belajar ilmu agama untuk menjadi ahli ilmu agama. Maka orang seperti ini saya nasihatkan, hendaknya dia belajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kalau ingin menjadi ahli ilmu agama. Jadi santri. Setelah santri dia nanti naik jenjang mahasiswa. Naik S2, S3. Terus sampai dia menjadi ulama. Atau belajar tanpa titel. Belajar kepada seorang guru agama. Dia lazimi guru agamanya. Dia baca kitab kepada guru agama tersebut sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, sehingga dia menjadi ahli ilmu agama. Ini orang yang satu. Silahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik saya yang umurnya 30-an, 20-an, silahkan mulai dari sekarang belajar ilmu agama kalau ingin menjadi ahli ilmu agama. Dan itu tidak terbatas untuk berumur yang masih muda saja. Umur 40 silahkan dia menjadi ahli ilmu agama. Tapi ada orang yang belajar ilmu agama yang bukan ingin menjadi ahli ilmu agama. Dia hanya belajar ilmu agama agar dia menjadi hamba Allah yang baik dan benar. Maka dia mempelajari satu rukun Islam. Ini ilmu agama yang benar yang dia pelajari. Belajar rukun Islam beserta dalil-dalilnya dengan seorang ustadz. Dan kalau bisa bukan online, tetapi langsung duduk bermajlis seperti ini. Rutin. Ada kitab yang dipelajari. Dan belajar rukun Islam bukan hanya menghafal rukun Islamnya. Saya beri contoh ya Pak. Nih. Yang sudah saya singgung tadi. Rukun Islam yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Berarti dia harus mempelajari syahadat la ilaha illallah. Syahadat yang pertama syahadat la ilaha illallah. Apa makna syahadat? Apa makna la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Pelajari itu sampai dalam dengan dalil-dalilnya. Dan itu bukan tugasnya hanya para santri, para ustadz, yai dan ahli-ahli agama lainnya. Itu semua muslim wajib mempelajari. Wajib mempelajari. Yang kedua, syahadat yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Apa makna syahadat Muhammadun Rasulullah? Apa konsekuensinya? Apa pembatal-pembatalnya? Pelajari itu. Baik, yang kedua, setelah selesai rukun yang pertama, rukun yang kedua, mendirikan sholat. Kalau sudah berbicara sholat berarti tidak sah sholat kecuali dengan bersuci. Maka belajarlah bersuci dari mulai berwudu, mandi junub, bertayamum, mengusap di atas sepatu. Kemudian setelah itu
belajar bagaimana tata cara sholat, rukun-rukunnya, terus seperti itu. Dengan dalil, dengan kitab bersama seorang ustaz. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Pelajari itu baik-baik. Maka berarti itu adalah dia sudah mempelajari ilmu yang agama yang benar. Yang kedua, setelah rukun Islam selesai, dia pelajari rukun iman. Rukun iman, beriman kepada Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasul SAW bersabda, "An tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri." Beriman kepada Allah, pelajari. Apa makna beriman kepada Allah? Kalau ada orang kafir, Pak, musyrik nanya kita, orang Nasrani, Yahudi, Konghucu, Majusi, Buddha, Hindu nanya kita, "Kamu beriman kepada Allah?" "Iya." "Coba terangkan kepada saya, makna beriman kepada Allah itu apa sih?" Atau ada yang nanya lagi, "Coba terangkan kepada saya, kamu beragama Islam kan? Apa sih Islam itu?" Kira-kira Bapak bisa jawab nggak? "Oh bisa saya. Islam Isya, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib." Terangkan kepada saya Islam dengan mudah, maka saya akan masuk Islam, kata orang kafir tersebut. Harus dipelajari itu, Pak. Belajar kepada seorang ustaz dengan kitab beserta dalilnya. Harus dipelajari. Tidak boleh tidak, Pak, nggak boleh nggak belajar. Karena tidak sah keislaman kita kalau tidak belajar ilmu agama. Baik. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Tadi saya ingin menyinggung ketika membicarakan hukum belajar ilmu agama, kita katakan wajib. Salah satunya adalah kita tidak bisa berakidah dengan baik kecuali dengan ilmu agama. Beribadah yang diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu agama. Bermuamalah yang baik kecuali dengan ilmu agama. Contoh bermuamalah yang baik, masalah anak dengan bapak. Saya pesan nih, Pak. Yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak adalah bapak sebelum ibu. Keliru kalau seorang ayah berkata, "Wes, tanya sana sama ibumu. Saya capek, sudah kerja." Enggak boleh bapak berkata seperti itu. Sekarang di tengah-tengah dunia pendidikan, coba bapak ibu perhatikan, yang ngantar sekolah dari mulai TK siapa? Bapak tidak ada andil sama sekali dengan anaknya dalam perihal sekolah. Bahkan dalam perihal masalah yang dia hadapi. Mungkin andilnya duit, iya. Tapi anak kita tidak perlu hanya duit. Anak kita perlu sentuhan, Pak. Perlu pelukan, perlu ngobrol bersama. Apalagi anak-anak yang sudah balik. Ngobrollah dengan anak dari hati ke hati. Ngobrol dengan anak lama, bukan hanya sekedarnya. Itu kewajiban bapak sebelum ibu. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Lelaki pemimpin atas rumah tangganya dan penanggung jawab pertama dan utama. Berdasarkan ayat ini Umar bin Khattab mengatakan, "Yus'alul walidu an waladi qabla al walad an walidihim."
Seorang ayah akan ditanya oleh Allah pertama kali sebelum anak ditanya tentang orang tuanya. Jangan anggap kalau seandainya seorang anak ditanya siapa yang paling berharga di dalam hidupmu, nak, maka dia akan katakan orang lain. Dia tidak mengatakan bapaknya. Itu harus benar-benar dia perhatikan sebagai seorang bapak. Jangan sampai anaknya berkata seperti itu. Alangkah indahnya ketika anaknya bisa duduk lama dengan bapak, ngobrol lama, bercengkrama lama, membicarakan keagamaan lama, mencari solusi kehidupan permasalahan yang dia hadapi lama dengan bapaknya sebelum ibunya. Sang anak wajib dia berbakti kepada ibunya, tetapi jangan lupa bapak juga mempunyai kedudukan di sisi sang anak. Nah, ini pada bapak ibu saudara-saudari. Ini belajar yang pertama rukun iman, kemudian rukun Islam. Rukun Islam dulu, kemudian rukun iman. Yang ingin saya singgung juga tadi adalah sebagian orang di zaman sekarang sering mengeluh di media sosial. Kalau dia belajar akidah yang benar, pantang untuk dirinya mengeluh. Nih, saya ingin ingatkan. Mungkin ustadz-ustadz yang pernah datang ke sini dan ustadz-ustadz yang ngajar di sini mungkin mengajarkan kepada bapak ibu tentang tauhid. Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, jimat. Bagus itu. Tapi ingat, termasuk tauhid adalah tidak bergantung kalbu kepada selain Allah, kepada sebab apapun. Sebab hanyalah sebab. Yang kita wajib gantungi kalbu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Makanya di zaman sekarang saya kalau berbicara tentang tauhid, saya senantiasa mengartikan tauhid al-khudu' wal-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbatillahi wahda. Ketundukan, kepatuhan yang mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah tauhid. Saya beri contoh ya, Pak. Perhatikan. Misalkan saya seorang anggota pejabat lah. Pejabat. Biasanya kalau datang rakyat biasa, dia agak bagaimana gitu pejabat. Lalu datanglah warga biasa. Kemudian pejabat ini ada atasannya. Si warga biasa ini teman dari atasannya. Paham ceritanya? Saya pejabat, datang warga biasa, tapi warga biasa ini punya teman atasan dari pejabat ini. Kemudian si warga biasa ini ingin ngobrol dengan si pejabat, dia agak bagaimanalah, punya kesombongan karena pejabat. Akhirnya dia telepon temannya yang merupakan atasan. Teman dekat, mungkin teman SD, teman SMA, teman dekat, mungkin tetangga, teman dekat. Dan dia atasan saya. Telepon. Setelah telepon, kemudian si warga biasa ini mengatakan, "Pak, ini ada teman saya, Pak, mau ngomong dengan Bapak." "Oh, saya nggak tahu. Jangan kasih saya. Jangan kasih saya telepon sembarang orang." "Enggak, Pak, pasti Bapak kenal." Ketika ditelepon, kemudian baru suaranya terdengar, "Halo Fulan," langsung orang tersebut berdiri. "Siapa? Siap. Siapa? Siap." Kenapa bisa begitu? Mana tauhidmu? Bergantung kepada makhluk. Lewat telepon takut. Sampai menunduk-nunduk padahal sedang ditelepon. Dan ini kisah nyata. Saya tidak bohong. Tauhid, ketundukan, kepatuhan yang mutlak tanpa syarat.
disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diajari oleh ustaz kita, bertauhidlah, jangan berdoa kepada orang mati, bagus. Tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, bagus. Tapi kita kurang diingatkan, termasuk tauhid tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kepada sebab, apapun siapapun sebabnya. Itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan belajar ilmu agama. Dengan mempelajari tauhid jenis tadi, Anda tidak akan pernah mengeluh kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Hati tetap lapang, hidup tetap nyaman, tenang. Saya pernah diceritakan oleh Fadilat Syekh saya, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Suatu ketika ada orang miskin minta-minta. Kemudian anggaplah di desa ini ada orang miskin yang sering minta-minta. Orang desa sampai bosan minta-minta dengan si peminta-minta ini. Padahal di desa tersebut ada orang kaya. Maka orang desa sepakat kalau ada si peminta-peminta ini datang, kita arahkan saja kepada yang paling kaya di antara kita. Datanglah dia, minta-minta. Maka diarahkan kepada orang yang paling kaya. Datang ke rumah si orang yang paling kaya tersebut. Suara dalam rumah mengatakan, orang yang mempunyai rumah ini sedang di masjid, silahkan datang ke masjid. Datanglah orang ini yang minta-minta tadi ke masjid. Dia lihat di pojokan sana, orang tersebut sedang melakukan seperti itu. Yang katanya orang kaya, duduk dia di samping. Kemudian dia mendengar orang yang katanya kaya tadi minta, ya Allahumma, ya Allah, wahai Tuhanku, berikan aku. Dia berpikir, orang yang saya harapkan sedang minta, orang yang saya ingin mintai dia juga sedang minta. Kenapa saya tidak minta kepada yang memiliki segala hal? Begitu tauhid. Tidak akan pernah seseorang berkeluh kesah dalam hal apapun. Terutama di zaman ekonomi sulit, barang-barang mahal. Kita masih punya Allah Jalla fi'ala. Kapan itu bisa kita lakukan? Ketika kita belajar ilmu agama. Termasuk ilmu agama adalah rukun Islam, rukun iman, beriman kepada Allah. Salah satu makna beriman kepada Allah mempercayai bahwa Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanamkan itu Pak. Tuh. Kalau sudah baca itu, segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin, yang menguasai alam semesta. Sebagian orang berkeluh kesah, kenapa? Karena dia anggap bahwa dia bisa keluar dengan dirinya sendiri. Akhirnya ternyata dia ketika tidak mendapatkan jalan keluar dari kekuatan dirinya sendiri, akhirnya dia putus asa. Lupa ada Allah, Sang Raja, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kapan ini bisa terjadi, Pak? Belajar rukun iman. Terjadi, saya tadi diceritakan oleh kawan-kawan panitia yang mengantarkan saya ke sini. Di beberapa daerah terjadi bunuh diri. Coba antum cek di internet, daerah di Indonesia yang paling banyak bunuh diri. Seorang yang bertauhid pantang untuk bunuh diri. Seberat apapun dia dapati. Bayangkan antum nih, Nabi Musa alaihissalam. Di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Kaumnya yang bersamanya yang beriman kepada beliau mulai merengek. Falamma taqal jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua-dua pasukan ini mau bertemu,
Maka pengikut Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, kita akan dikejar oleh mereka. Matilah kita oleh Musa. Lihat, seorang ulul azmi, kalimullah, yang Allah bicarai langsung, yang Allah pilih langsung menjadi seorang Rasul. Apa yang beliau katakan? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak mungkin. Pasti Rabbku memberikan jalan keluar. Begitu tauhid. Tidak mudah putus asa. Diuji dengan 5 ujian pokok dalam Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wa anfusi wath thamarat. Wabashshiris sabirin. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan. 5 pokok ujian. Tidak akan pernah dia bergeming, takut, berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia belajar ilmu agama. Terakhir, sebelum kita masuk ke iqamah atau pertanyaan, saya ikut saja nanti. Bagaimana tata cara belajar yang benar? Yang paling pertama, Pak. Kalau tadi kan kita sudah menyebut, kayak saya runut ya, kita menyebutkan kemuliaan ilmu agama, hukum belajar ilmu agama. Kemudian saya menyebutkan tentang belajar ilmu agama yang benar. Artinya ilmu yang paling bagus untuk dipelajari apa? Terutama bagi yang tidak atau belum ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi ahli ilmu agama. Kalau ahli ilmu agama tempat belajaran di mana tadi? Lembaga pendidikan ataupun belajar kepada seorang kiai. Kalau lembaga pendidikan sekarang kan zaman modern. Kalau seorang kiai gitu, dia mulazamah dengan kiai tersebut. Saya duduk Pak di pondok tradisional. Saya mendapati kawan-kawan saya lama dengan kiai sampai kiainya meninggal baru selesai. Begitu dulu orang-orang belajar ilmu agama. Kalau sekarang kan masuk kelas, ada kelas. Selesai SMA baru mahasiswa dan seterusnya. Yang saya tekankan dari tadi, yang belajar ilmu agama dan dia belum untuk menjadi ahli ilmu agama. Dia hanya ingin mengetahui agama Islam dengan baik dan benar. Sehingga dia mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam dengan baik dan benar beserta dalil-dalilnya. Maka dimulai dengan rukun apa? Belajar rukun apa tadi Pak? Islam. Yang kedua rukun iman. Kemudian yang ketiga adalah belajar hal-hal yang diharamkan. Terutama dalam surat Al-A'raf ayat 32. 5 hal yang sangat diharamkan. Yang pertama zina. Yang kedua perbuatan kezaliman. Yang ketiga dosa-dosa besar. Yang keempat kesyirikan. Yang kelima berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Dan alangkah banyaknya di zaman sekarang. Saya ulangi, yang pertama zina. Yang kedua apa? Kezaliman. Yang ketiga dosa-dosa besar. Yang keempat kesyirikan. Dan yang kelima berbicara tentang agama Allah tanpa kebenaran. Surah Al-A'raf ayat 32. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin terakhir, bagaimana belajar ilmu agama yang benar. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta dan pengagungan terhadap Allah. Baru bisa belajar ilmu agama. Kalau tidak mengagungkan Allah, tidak akan pernah belajar ilmu agama. Kalau tidak pernah cinta kepada Allah, tidak akan pernah belajar ilmu agama. Tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Cinta kepada Allah itu bagaikan kepala pada burung. Burung tidak akan hidup meskipun dia punya 2 sayap, tidak akan pernah hidup tanpa kepala.
begitulah ibadah tidak akan pernah hidup tanpa rasa cinta. Cintai Allah, agungkan Allah di dalam diri kita. Wallahi Pak, kalau antum tinggal di sini kan, bagaimana melihat setiap hari pengagungan Allah dibandingkan yang hidup di bawah. Pengagungan Allah yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ikhlaskan niat dalam menimba ilmu agama. Ikhlas niat artinya hanya ingin Allah di dalam menimba ilmu agama. Yang ketiga, harus dengan seorang guru yang mumpuni ilmunya, bukan sembarang orang. Tidak boleh yang tidak berilmu agama mengajari ilmu agama. Dan kita sangat ironi di Indonesia ini. Saking bebasnya di Indonesia ini, kadang-kadang pengajian yang katanya pengajian ternyata tidak ada pengajian di dalamnya. Yang ada cerita-cerita dongeng, cerita-cerita lucu, cerita-cerita porno. Tidak disebutkan ayat Quran, hadis Rasul, ayat Quran, hadis Rasul. Tidak membuat umat Islam pintar dengan agamanya. Tidak membuat umat Islam terangkat kebodohan dari dalam dirinya tentang agamanya. Ya. Kemudian harus dengan guru yang benar. Para ulama salaf di antaranya Muhammad ibn Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna minhu." Sesungguhnya ilmu agama itu adalah agama. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Yang keempat, yaitu harus belajar ilmu agama dari dasar. Jangan sampai tidak dari dasar. Seperti mempelajari rukun Islam dulu, baru setelah itu rukun iman. Harus dari dasar. Tidak boleh langsung ke atas. Mempelajari buku-buku yang tebal-tebal. Tidak, yang pendek-pendek saja. Karena itu merupakan pokok dasar dalam beragama. Yang kelima, yang terakhir adalah as-sabru wal muthabarah. Sabar dan tekun di dalam belajar ilmu agama. Karena manusia pasti ada rasa malasnya. Manusia pasti ada rasa malasnya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita benar-benar bisa belajar ilmu agama yang benar. Wallahi para ikhwah, orang memprediksi nanti tahun 2030 ekonomi akan hancur dan seterusnya. Tapi bagi seorang yang beriman, yang sudah belajar tentang keimanan, dia tidak akan bingung menghadapi hal tersebut. Kenapa? Karena dia kalbunya bersandar hanya kepada Allah dan dia menganggap dunia hanya sementara. Yang paling utama dia selamat di akhirat. Terakhir saya ingin mengucapkan bahwa ada sebagian orang kadang-kadang belajar ilmu umum semangat loh. Keluar berpuluhan-puluhan juta, ratusan juta untuk belajar ilmu umum. Dan ini memang sudah disebutkan oleh Allah dalam Surah Al-Ankabut ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka benar-benar faham tentang hal-hal yang lahir dari perkara dunia, tetapi mereka lalai tentang akhirat. Kalau urusan dunia paling paham, tapi urusan akhirat nggak paham. Yang menarik tafsiran dari ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, beliau berkata, "Wallah la balagha min ahadihim," demi Allah, sampai mereka saking pahamnya ilmu umum, ilmu dunia, kalau diletakkan di atas kukunya emas,
Tanpa ditimbang dia tahu berapa berat emas tersebut. Saking pahamnya ilmu dunia. Walakin la yuhsinu an yusalli. Tetapi kalau urusan sholat, tidak bagus sholatnya. Tidak bagus, tidak paham sholat. Bagaimana saya harus bertakbir, di mana saya harus meletakkan tangan, bagaimana saya harus ruku, bagaimana saya harus sujud, bagaimana saya duduk di antara dua sujud, apa saja yang batalkan sholat, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua bersemangat untuk belajar ilmu agama. Semoga kita diwafatkan dalam Islam dan diberikan husnul khatimah, karena tidak ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini bagi seorang manusia. Apapun yang dia dapatkan di dunia ini, dari harta, benda, melimpah ruah, anak, istri, tidak akan ada yang melebihi husnul khatimah. Mati di atas akhir yang baik, mati di atas amal saleh. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza arada bi'abdihi khairan hasanah. Allah jika menginginkan untuk seorang hamba kebaikan, Allah akan maniskan hidupnya. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma'asaluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah maniskan hidupnya? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla maut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya untuk beramal saleh sebelum meninggal. Semoga kita berkumpul lagi di dalam majlis-majlis ilmu di dunia. Dan kalau seandainya belum berkumpul kembali di dunia, saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tutup lagi, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.